pagi. Pada kesempatan ini kita berkumpul kembali, bertemu lagi dalam acara Kompas Muntilan Sapaan Pagi Hari. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Kita tandai diri kita dengan tanda Tuhan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa berkatalah Tuhan Yesus pada amanat perpisahannya kepada para murid. Akulah pokok anggur yang asli dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kalian memang sudah bersih karena sabda yang telah kukatakan kepada kalian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kalian. Sebagaimana ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal pada pokok anggur, demikian pula kalian tidak akan berbuah jika tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kalianlah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku akan dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kalian tinggal di dalam aku dan sabdaku tinggal di dalam kalian, mintalah apa saja yang kalian kehendaki dan kalian akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kalian berbuah banyak, dan dengan demikian kalian adalah murid-murid. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan ini latar belakang dari Kompas Muntilan adalah kegiatan para suster OSF, para suster CP, bruder-bruder FIC, umat dari paroki Muntilan yang sedang sibuk menyiapkan untuk makanan bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Kegiatan ini luar biasa dan sudah dilaksanakan sejak sekitar tanggal 7 April yang lalu. Kegiatan dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan pada hari-hari ini juga kita mulai pada hari Selasa. Dulu kegiatan ini dilakukan dengan cara memasak setiap kali sekitar 200 porsi, lalu dibagikan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan yang ada di jalan-jalan. Tetapi karena perkembangan COVID, maka juga kita mulai mengingat ada juga banyak saudara-saudari kita yang tidak bisa berdiri di pinggir jalan. Mereka adalah orang-orang tua, orang-orang yang membutuhkan sapaan kasih yang nyata pada mereka. Maka makanan diberikan tidak lagi bagi saudara-saudari kita yang ada di sekitar jalan-jalan, tetapi kita datangi, kita berikan kepada keluarga-keluarga yang ada di rumah karena mereka sudah tua, tidak dapat datang. Ada sekitar sampai saat ini 186 yang membutuhkan, dan kita masih akan terus mengusahakan. Tapi Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pantas bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, karena seperti inilah kita mau mencoba untuk menanggapi secara serius sabda Tuhan yang Tuhan sampaikan pada kita. Kamu adalah murid-murid. Kalau kamu ketika tersambungkan dengan aku sebagai pokok anggur, maka kamu akan berbuah. Kita pantas bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena kita semua mau berbuah. Tidak hanya tersambung pada Tuhan, tetapi juga berbuah. Dan inilah yang ada. Buahnya tidak harus besar-besar seperti perbuatan-perbuatan yang luar biasa, tetapi apa yang ada sungguh memberikan kebahagiaan bagi saudara-saudari kita semua. Maka Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini pun saya mau mengajak siapa saja, mari kita
yang menyatakan diri murid Kristus untuk tersambungkan dengan Kristus pokok anggur itu. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah, dan berbuah itu berguna kepada saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Maka jangan sampai terjadi ada orang Katolik tetapi tidak berbuah. Bahkan ketika saudara-saudarinya, tetangganya berkekurangan, dia diam saja. Orang Katolik yang sejati, murid Kristus, akan peka akan kebutuhan saudara-saudarinya dimanapun juga berada. Hari yang dekat, yang jauh, ataupun juga yang mungkin tidak bersuara, tidak berkata-kata, karena memang tidak mampu mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tetapi orang-orang yang menyatakan diri murid Kristus akan peka dan akan mau menjadi pribadi yang siap diutus oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan untuk menjadi pewarta kata kebenaran. Tapi bisa sharing yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita dan kita mau menjadi pribadi yang berbuah di dalam kehidupan ini. Kita pada kesempatan ini diundang juga untuk mendoakan Ananda Hari yang merayakan ulang tahun ke-24. Kita mohon kepada Tuhan supaya dia selalu diberkati, senantiasa di dalam lindungan kasih Tuhan, diberi kesehatan, kebahagiaan, dan sungguh jadi berkat bagi sesama. Kita juga mohon doa bagi Ananda Yuga yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sarjito. Halo Yuga, sehat ya? Kita mendoakan sama-sama supaya kamu tetap tabah, tidak kehilangan iman, tidak kehilangan harapan, tidak kehilangan kasih, dan cepat sembuh supaya dapat memuji memuliakan Allah di dalam kehidupan bersama-sama dengan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih padamu bahwa pada kesempatan ini Kau mengingatkan siapa kami semua. Kami adalah ranting-ranting. Kami adalah bagian dari pokok anggur, yaitu Tuhan kami Yesus sendiri. Kami bersyukur dan berterima kasih karena dengan rahmat yang Kau berikan kami dapat berbuah, dapat menghasilkan sesuatu bagi sesama. Maka kami mohon padamu ya Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami yang pada hari ini memang sedang mengalami kesulitan, sedang membutuhkan sesuatu ini dan itu untuk kehidupan mereka. Dampingilah mereka dan biarlah mereka dengan bantuan dan juga dengan bantuan berbagai orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Secara khusus kami juga mendoakan Ananda Hari yang sedang ulang tahun, supaya dia Kau beri keramat kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan juga kebahagiaan, serta dapat menjadi berkat bagi sesama. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga mendoakan Ananda Yuga yang sedang dirawat di rumah sakit, dan dia rahmat kekuatan supaya dia keadaan apapun juga tidak kehilangan iman, harapan, dan kasih kepadamu dan kasih kepada sesama. Biarlah dia Kau sembuhkan, memberi mujizat supaya dapat sehat kembali, dapat memuji memuliakan Engkau di dalam kehidupan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.